Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita akan melakukan suatu hal yang sedikit berbeda dari yang kita lakukan terbiasa guys. Hari ini kita akan melakukan sedikit review dicampur dengan komparasi sedikit antara mobil MPV termantap yang pernah menginjak tanah Indonesia guys. Ya, ini adalah Mercedes Viano melawan oleh Alphard guys, Toyota Alphard yang sangat terkenal sekali di tanah Indonesia ini. Namun sebelum kita mulai reviewnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Dan jika kebetulan kalian suka sama review ini, jangan lupa juga untuk klik like kepada video ini. Dan kalau memang kalian suka juga sama channel kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng itu supaya kalian terus notified kalau saya mengupload video baru. Gak usah lama-lama lagi, mari aja kita langsung mulai video ini guys. Kita mau review ini dari dua mobil ini guys. Kalau dari segi harga ya jelas mobil Mercedes dan daripada mobil Toyota lebih mahal mobil si Mercy. Meskipun dua-duanya tuh segmennya sama ya, mobil MPV untuk para bos-bos. Kalau dalam segi harga mobil Mercy ini yang tahun baru yang 2020 tuh di harga sekitar 1,5 M. Dimana kalau Alphard yang terbarunya dia yang tahun 2020 itu di 1,1 M. Nah, dan ini kita kan mendapatkan tipe yang second. Alphard yang kita dapatkan 2017, jadi harganya nggak mungkin 1,1 M guys, sekitar 700 sampai 800 juta. Dan kalau si Mercy ini masih mencapai sekitar 1 M, meskipun dia kan di tahun 2019 nih. Nah, setelah harga itu kita mesti lihat nih dari sisi desain ya. Kalau dari sisi desain dan segalanya, saya jujur lebih merucut kepada si mobil Toyota Alphard. Kenapa? Kayak si Fitra Eri bilang, mobil Toyota Alphard itu dari looks tongkrongan depannya itu kelihatan seperti kayak Transformer guys. Sangat sangar sekali. Dia mengikuti grill desain dari Lexus yang sangat besar. Dan ini memang keren. Dari segi depan sampai ke samping pun saya lebih suka kepada Alphard kalau dalam segi desain ya. Dua-dua mobil ini tentu tidak peduli dengan aerodinamika, tapi Alphard lebih menang. Kalau si mobil V-Class, mobil Viano ini, dia tuh looksnya memang lebih eksklusif, manis dan nggak gitu tajam. Dia kayak orang kalem guys, kelihatannya guys, sangat anteng sekali dari looksnya ini mobilnya. Dan kalau dari segala teknologi, mobil ini juga sama. Untuk depannya dia sudah menggunakan lampu LED dan dua-duanya sudah ada lampu DRL. Kalau si Mercedes sekarang di V-Class dia menggunakan kayak tipe C-Class, satu baris gini guys, satu baris. Dan kalau untuk sensor jelas dia sudah komplit dengan parking sensor, dua-duanya sudah ada 360 parking camera. Dan di kaca spion mereka semua sudah ada menggunakan blind spot monitoring. Dan karena ini mobil MPV yang high class, dua-duanya mereka itu sudah ada power sliding door guys. Dan untuk desain ban dan velg mobil ini, dua-dua itu sudah cukup sangat guys dan sangat similar. Kalau untuk si mobil Viano, dia sudah menggunakan velg ring 18 inch alloy wheels dan sudah menggunakan warna two-tone yang cocok dengan bodi mobil si Viano ini. Dan sama kayak si Toyota Alphard guys, mobil ini tuh nggak ketinggalan jauh, terus menantangi. Dia juga mempunyai velg ring 18 yang sama two-tone juga. Dan memang itu desain velgnya tuh sangat mirip dengan si mobil Mercy guys, velg kayak ini mobil. Dan untuk sekarang, marilah, itu kan eksterior depannya ya. Sekarang yang paling penting mobil MPV ini itu kan ada kapasitas dan praktikalitasnya. Mari sekarang kita langsung cek ke bagasinya mobil ini guys. Dan jelas karena mobil di dua ini kita ini harganya sekitar 1 M dan ini 1 M lebih saat kita launching. Dua-dua mobil ini sudah di fit out oleh power backdoor. Dan cara membuka power backdoor itu dengan cara banyak hal. Salah satu halnya itu Anda bisa membuka dari driver seatnya di sono, ataupun Anda bisa pencet dari bagasi sendiri, atau Anda juga bisa menggunakan kuncinya dari ini mobil guys. Ketika Anda pencet press and hold, dan kita bisa lihat ngebuka ini guys. Dan enaknya, lucunya nih ya, saat Anda melihat dan komparasi antara pembukaan power backdoor dari si Alphard dan Viano, mobil Mercedes Viano bisa membuka power backdoornya lebih cepat daripada si Toyota Alphard ini guys. Nonetheless, untuk perihal praktikalitas, kita melihat dulu kepada si Toyota Alphard. Nah, si Toyota Alphard ini bukan maksudnya memang jelek, tapi dia storage space-nya itu cukup bagus, dia floor to ceiling-nya cukup oke, tapi gap-nya di sini tuh lebih kecil daripada Mercedes Viano, kayak Anda akan lihat nanti. Dan di sini cukup oke sih kalau Anda bawa koper untuk warga ataupun Anda bawa road trip, ini sangat amat pas mobil ini ya. Ataupun jika Anda membutuhkan tempat yang lebih luas lagi, third row seat-nya ini Anda bisa taruhkan dan naikkan ke situ, dan ini juga naikkan ke sini, dan Anda mendapatkan tempat yang lebih besar lagi. Dan karena mobil ini tuh kan lebarnya 1,8 meter dan panjangnya itu di 4,9 meter, jadi ya cukup luas lah ini mobil. Dan untuk taruh banyak hal ya masih bisa muat. Sayangnya yang inilah
Toyota Alphard kalah oleh si Mercedes ya. Kalau si Mercy nanti akan Anda lihat, itu dipikirkan untuk kualitas materialnya. Di Toyota Alphard, kualitas material di belakang joknya sini itu sudah menggunakan hard material guys. Bahan-bahan yang bisa digaruk. Tapi saat kita lihat ke sono sekarang, material yang digunakan itu bumi dan langit. Kalau di Mercedes Viano, kayak Anda akan lihat ini menggunakan material soft touch guys saat kita di bagasinya. Ini semua menggunakan material soft touch kayak pabrik gitu dan enak untuk dipegang. Dan saat Anda lihat sendiri, langsung kelihatan bahwa tempat penyimpanan dan praktikalitas itu adalah nomor satu di Mercedes Viano. Mobil Mercy ini juara guys di segi praktikalitas dan tempat penyimpanan. Kayak Anda lihat nih floor to ceilingnya lebih luas daripada Toyota Alphard, dan gapnya di sini kita ambil patokan dari sini ya, karena yang row ke tengah stopnya di sini. Tempat penyimpanan tuh jauh lebih luas. Dan kalau memang misalnya kurang pas lagi, Anda bisa adjust lagi di row ketiganya sini guys. Dan jangan juga lupa, kayak saya bilang, ini mobil kan panjangnya lebih panjang sedikit daripada si mobil Toyota Alphard. Kalau si mobil ini, mobil Mercedes Viano, dia lebar itu 2,1 meter dan panjangnya di 5,1 meter guys. Ya ada selisih dikit, tapi itu bakal kayak Anda lihat ngefek nih. Sangat ngefek di kapasitas storage-nya guys. Namun lah, mari aja sekarang kita langsung lihat mesin-mesin besar yang membawa dua mobil raksasa ini guys. Ketemu lagi saat kita inspeksi mesin ini mobil. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah mesin-mesin ini pakai para si mobil besar ini guys. Nah jelas, kalau penataan di mobil si Mercy itu lebih rapi guys penataannya. Karena dia udah pakai penataan cover mesin dan juga ada dipikirkan lah kayak ini satu warna hitam juga, kelihatan lebih rapi lah. Penataan mesin untuk si mobil Mercedes Viano ini dibandingkan oleh si Toyota Alphard itu kelihatan sangat amat aburadul guys, apa adanya. Kalau Anda lihat sekarang ini, itu penataan mesinnya itu berantakan, gak ada yang kelihatannya tuh apa ya, sweet symphony itu nggak ada di penataan mesin mobil ini guys. Nonetheless, tapi kalau untuk tenaga itu kurang lebih pada mirip, karena dua mobil ini menggunakan mesin 4 silinder, hanya beda di cc-nya guys. Kalau si Toyota Alphard dia menggunakan mesin 2500 cc, lebih besar daripada si mobil Mercedes Viano, dan dia menggunakan mesin 2500 cc dengan tenaga 177 horsepower dengan 250 Nm untuk torsinya ini mobil. Dimana kalau si mobil Mercedes Viano itu tenaganya lebih besar meskipun cc lebih kecil, karena dia 2000 cc tapi turbo, dan tenaga yang dihasilkan oleh ini mobil itu di angka 211 horsepower dan 350 Nm untuk torsi ini mobil. Dan dengan ini semua, mobil ini si Mercedes Viano bisa mencapai 0 ke 100 hanya dalam waktu 9,4 detik. Dimana si Toyota Alphard dengan mesin 2000 cc dia bisa mencapai 0 ke 100 dalam waktu 11,3 detik. Itu sangat dibantu oleh si turbonya si mobil Mercedes Viano ini guys. Nonetheless, itulah untuk mesin ini. Oh iya, sebelum saya lupa, mobil ini menggunakan tenaga itu semua dengan bahan bakar bensin dan menyalurkan tenaga kepada roda belakang, rear wheel drive. Karena si Mercedes Viano itu rear wheel drive, di mana si Alphard menggunakan bahan bakar bensin juga dan menyalurkan tenaga itu semua kepada dua roda depan guys. Karena mobil ini tuh front wheel drive. Mari aja kita langsung cek interiornya mobil eksklusif ini, karena perbandingan sesungguhnya itu sebenarnya ada di dalam guys. Ketemu lagi di situ. Saat kita berada di dalam Mercedes Viano, interior di mobil ini itu jelas kelihatan lebih ke arah profesional ya. Kalau di Toyota Alphard itu looks interiornya sangat kekeluargaan. Lebih colornya itu beige banget ya, warna beige on white, kelihatan tuh kayak mobil keluarga banget sih. Tapi kalau si Mercedes Viano itu kelihatan sangat formal sekali. Toyota Alphard itu sayangnya tuh nggak bisa tuh kita ganti warna. Kita mesti pilih Velfire. Kalau Velfire itu baru hitam interiornya. Tapi kalau si Alphard stuck Anda dengan beige. Namun kalau Mercedes Viano itu saya lebih suka si joknya ya, karena satu, joknya hitam itu nggak gampang kotor, dan kedua ini sangat empuk loh. Ini sangat amat empuk loh guys, dan serasa joknya tuh ya. Sayangnya dia masih captain seat, tapi ini joknya tuh ngerasa sangat amat empuk, lebih empuk lagi daripada si Toyota Alphard guys. Lebih plushy banget, dan ini pilihan leather itu sangat bagus karena yang dipilih itu Nappa leather ya, dan nyaman loh. Anda di belakang sini tuh nyaman, dan ini semua tuh bisa Anda adjustable. Anda bisa adjust seating armrestnya, Anda pun juga bisa adjust tempat duduknya di bawah sini. Anda bisa majukan, Anda bisa mundurkan, dan Anda bisa mengatur itu semua lewat bangku sini. Memang itu belum menggunakan sistem elektrik kayak Alphard, tapi sudah ada pilihan di sini guys. Dan saat Anda di dalam, Anda melihat kemewahannya tuh. Ini kayu
panel kayu full berada di sini dengan speaker Burmester di samping itu yang kualitas sangat amat bagus. Jadi hearing experience Anda itu sangat amat luar biasa di dalam interior mobil ini. Ini interior sangat jelas, tapi sayangnya beda kayak Alphard, dia belum bisa membuka kacanya guys. Jadi kaca masih bisa belum drop down. Nonetheless, selain itu dia juga mempunyai fitur yang Alphard tidak punya, yaitu adalah tempat makan. Kalau Anda lihat di sini dan Anda tarikan dan Anda pakai di sini ya, itu Anda bisa lihat, Anda bisa pakai ini buat meja makan. Sebenarnya Anda juga bisa adjust posisinya supaya dia bisa lebih maju, atau enggak tempat duduk Anda mundurin sedikit ke belakang. Dan ini Anda lihat, wah, ini tempat makannya Anda bisa taruh di sini, atau enggak bisa buat tempat kerja Anda sambil mengetik laptop di sini guys. Itu sangat amat praktis sekali ya untuk di mobil ini. Sayangnya dia belum elektrik, dan material meja makan ini itu semua menggunakan hard material, plastik material guys. Jadi kelihatan sangat murah, tapi ini bisa di-adjust ya. Tapi kalau untuk headroom, mobil itu sangat amat luar biasa headroomnya ya. Itu sangat amat luas. Headroom sangat amat luas, legroom jelas sangat amat luas sekali, dan dengan panjang C170 ini sangat lega sekali guys legroomnya guys. Dan jangan lupa juga di sini seating arrangement juga bisa diputar diganti, jadi Anda bisa ya nggak melihat supir Anda melihatnya ke belakang sambil menikmati view dan sambil makan atau sambil kerja bisa lihat ke belakang guys. Benar-benar sangat nikmat sekali. Dan jangan lupa juga di mobil ini Anda juga bisa mengatur climate controlnya di sini. Anda bisa menggedekan dan mengecilkan AC-nya, dan direction AC-nya Anda bisa mengaturkan di sini guys. Dan ini kalau untuk reading lampnya, lampunya masih halogen, ada coat hanger dan tangan di sini. Dan itu udah soft close. Dan di sini Anda juga bisa membuka, ada panoramic sunroofnya, Anda bisa buka di sini. Dan enaknya di mobil itu semuanya full ke belakang ya, kayak moonroof tuh enak banget. Jadi Anda bisa relax sambil lihat ke atas gitu, sambil perjalanan panjang, dan view-nya tuh sangat amat luas. Lebih lega lagi, padahal ruangan Anda lega, ditambah view luas kayak ini lebih lega lagi guys. Coba kalau ini nggak ada di tengahnya nih, dia bikin kayak mobil Tesla itu, wih keren semua tuh kalau tuh semua kaca. Nonetheless, ya. Kalau untuk sisi yang passenger ketiga, dia cukup oke, bahannya tuh cukup enak dan empuk, dan duduk di sini tuh nggak mencapaikan loh, karena tempatnya juga sangat amat luas dan enak, dan di belakang juga sama kualitasnya ya, sangat amat empuk semua. Dan jangan lupa juga kalau untuk yang row kesini ya, kalau belum enak, Anda bisa adjust motor menggunakan cooler. Anda bisa ada cooler di sini, atau enggak ada heater di belakang sini. Jadi memang full dipikirkan. Tapi ya supaya nggak off track, di belakang juga sama enaknya kok. Luas, headroom juga oke, dan kalau berdua pas. Tapi kalau bertiga ya kurang lah. Kalau Anda bawa banyak orang di belakang, mendingan buat anak-anak saja. Dan sayangnya kayak bisa bilang mobil ini itu nggak bisa buka kaca. Tapi Anda kalau pencet kontrol di sini, Anda membuka kaca yang di belakang untuk memasukkan angin sedikit lah supaya nggak sumpek di mobil. Wah, saat menaik mobil Mercedes Viano ini itu lebih sulit dibandingkan oleh si mobil Toyota Alphard ya, karena sayangnya dia tuh nggak ada pegangan di atas sini guys. Jadi Anda mesti pegang setirnya. Nonetheless, saat Anda duduk di depan sini, lebih nyaman. Jauh lebih nyaman nih, nanti kita akan compare ya. Menurut saya, interiornya satu dari estetika, desain, dan fungsionalitas itu lebih menang si mobil Mercedes Viano. Satu, ini Anda mendapatkan yang setelah facelift nih, Anda mendapatkan panel trim kayu meluas sampai full satu kabin dengan sudah menggunakan konsep AC yang mirip kayak si Mercedes E-Class loh, yang E-Class yang generasi terbaru mobil CLA. Jadi AC itu sangat amat keren, dan penataannya tuh jauh lebih rapi daripada Toyota Alphard. Dan di sini saya sangat dimanjai dengan trim kayu yang sangat glossy gitu, dan kelihatan tuh benar-benar mewah. Dan satu lagi ya, joknya nih, meskipun buat si supir itu juga sama-sama empuk. Ya memang Alphard juga empuk sih, tapi ini jauh lebih empuk nih guys. Kualitas joknya tuh jauh lebih enak di mobil ini. Dan saat kita melihat ya, ini multifunction steering wheel itu kan sangat fungsional, dan kualitasnya tuh enak digenggam. Jadi kalau memang Anda yang menyetir mobil ini, Anda nggak usah takut-takut, enak digenggam, dan semuanya ini semua multifunction. Dan Anda mendapatkan display yang cukup amat besar. Di sini Anda juga bisa mengatur banyak fitur di mobil ini ya. Anda bisa mengatur cruise control, dia juga ada lane keep assist, dan juga ada 360 parking camera. Dan di mobil ini kayak saya bilang ada rem tangan elektrik. Dan saat di tengah sini ada lebih banyak lagi. Anda bisa ada auto hold, Anda bisa mengatur pembukaan pintunya lewat sini. Anda pencet ini buka pintu, sini buka pintu. Di sini Anda juga bisa mengaturkan parking, self parking. Karena mobilnya juga ada self parking guys. Dan di sini Anda juga bisa ada dynamic select. Anda bisa mengatur
mode menyetir Anda apa, eco mode kah, sport mode kah, dan lain-lainnya Anda bisa mengatur di mobil ini. Dan kalau di media ini sama, tapi ini medianya masih kecil, dan sayangnya dia tuh belum touchscreen ya. Tapi maklum lah, nggak apa-apa lah, Anda masih bisa menggunakan ini semua dengan simplicity, dengan MBUX-nya ini guys, enak sekali. Hanya perlu touchscreen sih sebenarnya sih. Dan selain itu sangat amat oke. Sangat amat oke kalau untuk teknologi dan hal-hal lainnya ya. Dan kalau untuk praktikalitas dia juga sangat amat oke. Dia ada 2 cup holder di sini depan untuk si sang supir, tapi belum ada teknologi apa-apa nih, hanya purely cup holder saja. Kalau di belakang Anda bisa ngeliat ini ada cup holder, dan ini cup holdernya juga ada pengaturan. Jadi kalau Anda misalnya mau store makanan minuman dingin, Anda taruh sini dan dia akan tetap dingin karena ada coolernya guys di sini. Atau Anda ada minuman panas dan Anda ingin menaruh minuman panas tetap di sini, jadi heaternya juga. Dia juga ada heater di mobil ini guys. Dan selain itu, mobil ini juga ada cooler box. Saat di dalam Anda lihat, Anda lihat ke bawah, ini ada 2 kabel volt, kabel chargeran, dan di sini Anda juga ada cooler guys, cooler di dalam mobil ini. Jadi Anda bisa menaruh barang minuman dingin dan tetap dingin, karena console box ini ada cooler. Sangat praktikalitas ya. Dan kalau untuk di depan Anda mendapatkan banyak space, dan di sini itu glove box penataan itu sangat amat luas sekali, dan di situ juga banyak amat tempat sekali di situ ya guys ya. Dan total di mobil ini ada 6 memory seat, 3 buat si driver, 3 buat si enaknya. Juga ada memory seat untuk di sampingnya situ guys. Dan selain itu, mari aja kita langsung cek punya si Toyota Alphard interiornya guys. Wah, saat kita masuk kepada Toyota Alphard ini ya, secara kayak saya bilang, feel-nya dan nuansa di mobil ini tuh sangat amat beda dengan mobil Mercedes Viano. Kalau mobil Mercedes Viano itu Anda kayak masuk mobil yang sangat amat formal ya, dan sangat amat siap untuk Anda bertempur kerja. Kalau mobil ini nuansa itu lebih amat kalem, relax, dan nyantai. Saat Anda berada di sini, Anda di welcome dengan kualitas jok yang memang cukup amat bagus, dan enak ya di sini sudah menggunakan pilot seat. Tapi secara keempukan, jok yang dipakai oleh si mobil Mercedes Viano itu jauh lebih empuk dan jauh lebih nyaman daripada si Toyota Alphard sini guys. Tapi kayak saya bilang, warna dan nuansa itu sangat amat mengefek. Saat Anda di sini, Anda merasa tuh kayak Anda lagi di ruang makan di rumah Anda yang lagi berjalan gitu loh. Karena nuansa itu sangat amat homey ya. Dan kalau untuk teknologi dia pun juga sama, cukup komplit. Dia ada climate control juga di sini. Anda bisa mematikan dan mengecilkan AC-nya. Anda mendapatkan jam juga, dan di sini ada ambient light juga di mobil ini ya, dan Anda bisa mengatur dan mengatur warna ambient lightnya dari biru, Anda bisa ganti. Sebenarnya di Mercedes juga ada tadi, tapi dua ambient light di mobil ini tuh nggak gitu kelihatan, nggak gitu ngejreng sampai malam hari. Malam hari warnanya baru ngejreng guys, ambient light di mobil ini. Dan selain itu, dia juga ada lampu reading lamp yang sudah LED meskipun buat tahun 2017, dimana kalau di mobil Mercedes Viano itu masih menggunakan lampu halogen. Dan di sini juga ada Nano E untuk air purifier Anda di situ yang ada di Toyota Camry. Dan di sini Anda juga mendapatkan kualitas material yang ya oke lah. Ini beda nih, kualitas trim kayunya kelihatan lebih murah daripada Mercedes Viano. Feel-nya tuh nggak mahal guys. Dia kelihatan tuh kasar, nggak kelihatan mewah, tapi tetap masih fungsionalitasnya oke. Dan wow, kalau untuk kenyamanan, headroom, legroom juga sama kayak Toyota, kayak si mobil Viano, sangat amat luas dan bisa Anda relax sekali di mobil ini. Dan menang ya, di mobil ini kayak ada bantal kuping gitu, jadi kalau Anda tidur bisa dipegang dan ya sangat amat enak lah. Nyaman sekali lah, oke lah di mobil ini. Dan di sini juga ada multimedia TV dan Anda bisa menikmati ya sedikit-sedikit entertainment di situ lah. Dan kalau untuk mengatur posisinya, ini semua juga sudah full elektrik, beda kayak Mercedes Viano. Mercedes Viano kan ada seberapa hal yang masih menggunakan bahan tenaga kinetik. Kalau ini sudah elektrik, Anda bisa mengatur posisinya dan sangat amat rileks ya. Dan kalau memang misalnya belum mundur, Anda bisa tarik, tapi ini masih manual nih untuk memundurkannya. Anda mesti tarik dan Anda dorong ke belakang. Anda dorong ke belakang tuh Anda majukan gitu ya. Nah, Anda bisa mainkan sih hal itu. Dan kalau untuk row ketiganya, kalau kita nggak melipat, row ketiganya tuh lebih oke lah daripada Alphard. Daripada si Mercedes Viano, row ketiga itu jauh lebih oke. Karena di row ketiga kalau Anda lihat sekarang, itu sudah menggunakan captain seat kalau di belakang ya. Captain seat di belakang, kalau yang di Viano kan biasa-biasa aja. Dan kalau untuk duduk Anda bisa melihat nih tempat leg space-nya itu juga cukup amat luas. Kalau orang dewasa yang duduk di belakang situ juga masih oke guys. Masih nyaman lah istilah kata, dan headroom-nya juga masih bagus. Dan enaknya tuh pilot seat-nya sih sebenarnya sih di belakang. Captain seat ini pilot seat depan.
Wah, ini nih yang enak nih. Kalau kita masuk ke mobil Mercy kan susah, masih pegang setir. Kalau ini jauh lebih enak guys, ada genggamannya di sini. Dan tapi saat kita di sini, itu kelihatan tuh sangat amat plain ya. Setelah kita lihat interior mobil Mercedes Viano, ini kan tuh sangat amat plain sekali, tawar banget. Ya memang keren. Beige on woodnya tuh bagus, tapi woodnya tuh kelihatan tuh nggak kelihatan kualitas mahal guys. Sama kayak di belakang kelihatan tuh sangat amat minim lah, oke lah. Dan material sini memang soft touch juga sih, semua ada soft touch. Tapi kualitas kayak steering wheelnya itu lebih menang si Mercy. Satu, ini kita ngerasa banget sih kayak supir di sini ya. Dan di Mercy itu kan lebih komplit fiturnya. Memang ini multifunction tapi belum ada pedal shift. Kalau di Mercedes Viano itu kan ada pedal shift tadi mereka tuh guys. Dan kalau selain itu emang nyaman, tapi kualitas kulitnya tuh ya kualitas kulit yang dipakai untuk supir guys, nggak ngerasa mobil mewah gitu loh. Jadi kalau kita suatu hari pengen nyoba nyetir sini, itu kelihatannya ya pas lah untuk sekali-sekali saja. Selain itu ya dia multifunction steering wheel, ada fitur dan teknologi cukup komplit, ada rem parkir elektrik, auto hold, terus dia juga ada traction control, enaknya ada traction control di dua mobil ini. Di sini juga ada eco mode, Anda bisa aktifkan, Anda bisa nyalakan eco mode. Dan di sini Anda juga bisa melihat bahwa Anda bisa melihat ini auto window untuk part-partnya. Dan enaknya di mobil ini kacanya tuh Anda bisa mainkan dan Anda bisa turunkan ya. Beda kalau kayak di mobil Viano, itu kaca yang belakang kan nggak bisa diturunkan, nggak bisa dimainkan. Dan kalau di sini Anda dapat display yang cukup oke, cukup simpel MID-nya dan cukup informatif lah. Anda bisa cari-cari banyak info di sini. Anda bisa mainkan, Anda bisa mengecek sistem-sistemnya lah. Anda bisa mengecek derajat AC dan segalanya, kapan perlu servis dan semua ya ada lah di sini. Anda bisa menyalakan nano i-nya dan segalanya Anda bisa mengaturkan di MID di sini guys. Dan sudah semi digital ya, jadi cukup bagus lah karena dia semi digital, dia canggih. Dan kalau di tengah dia juga ada teknologi AC yang sudah full digital, nggak full sih, separuh digital, dan udah dual zone juga. Anda bisa mengaturkan semua di dalam sini. Dan kalau untuk infotainment memang kaca layar di sini lebih besar, tapi kalau secara teknologi dia juga lebih canggih. Dia udah touchscreen juga, tapi Anda nggak bisa mainkan di sini guys. Ada plus minusnya di setiap mobil lah. Di sini anaknya sudah touchscreen saja. Dan kalau untuk praktikalitas mobil ini juga lebih sama sih. Kalau untuk praktikalitas cukup oke. Anda mendapatkan dua cup holder di sini, dan Anda juga mendapatkan tempat space lagi semua dalam sini, dan semua ada soft material. Dan saat Anda melihat ini, glove boxnya juga besar, banyak tempat penyimpanan, dan di bawah situ juga tempat penyimpanan cukup oke. Di samping juga cukup oke. Dan saat kita buka di sini, nah kalau Anda lihat itu tempat penyimpanannya sangat amat luas. Sayangnya beda kayak si mobil Mercedes, dia belum ada cooler box guys, belum ada cooler box. Tapi tempat penyimpanan itu sangat amat luas. Oke lah, itu kita sudah cover interior perbedaannya. Dan oh iya, jangan lupa mobil ini juga ada memory seat, tapi hanya untuk si driver. Kalau untuk si passenger sebelah kiri nggak dapat memory seat guys, hanya si driver saja. Nonetheless, itulah kalau untuk pembandingannya secara interior ya. Mari sekarang kita merasakan perbedaan menyetir, nuansa menyetir di antara dua mobil ini guys. Ketemu lagi di situ. Nah, kalau untuk impresi mengemudinya kita membuat singkat saja ya, karena ternyata sudah hampir setengah jam di video ini dan kita tuh nggak kerasa ya, saking serunya mereview dan mencoba mobil ini. Tapi secara singkat, mobil Toyota Alphard itu saat dibawa berkemudi itu kurang enak. Satu, karena mobilnya itu kerasa sangat limbung sekali saat di kecepatan tinggi, dan body roll itu kerasa banget guys. Jadi kalau memang berkendara, kalau Anda buat day to day ya itu oke lah. Kalau Anda day to day menyetir pelan-pelan sama keluarga tuh oke. Tapi kalau Anda membawa seru-seru gitu, nggak bisa. Mobil ini tuh nggak ada nuansa fun to drive-nya, tuh seru menyetirnya tuh nggak ada di mobil Alphard ini. Kedua, suspensinya si mobil Alphard ini tuh juga kalah sama V-Class. V-Class suspensi itu lebih empuk daripada mobil ini. Dan radius putar itu, tapi mereka sama. Radius putar dua-dua mobil itu kurang begitu bagus. Jadi kalau Anda mau putar balik dan segalanya, itu Anda mesti hati-hati dan lebih perhitungkan lah. Dan handling di mobil Alphard ini kayak saya bilang kurang bagus. Dia tetap masih kurang lah di aspek sisi handling dan sisi mengemudi ya. Tapi ya kalau memang Alphard kayak saya bilang, dia unggul di kenyamanan dan overall kenyamanan ya, dan nuansa kenyamanan itu jelas menang di Alphard. Tapi kalau untuk sisi mengemudinya itu lebih baik si V-Class lah, si Mercedes V-Class. Nah, kalau untuk si V-Class ini, dia kan jelas satu karena mesin itu lebih bertenaga dari si
Alphard. Mesin boleh lebih kecil, tapi karena dia menggunakan mesin turbo, mobil Viano ini bisa menghasilkan horsepower dan torsi lebih besar. Dan itulah yang membuat nuansa menyetirnya tuh sangat amat berbeda dari si Toyota Alphard. Saat kalian mencoba menyetir Mercedes V-Class, Anda ngerasa Anda lagi kayak di mobil Mercy yang biasa, kayak let's say GLE atau GLA, karena satu, posisi mengemudi dan juga saat Anda megang setirnya itu sangat amat kerasa, sporty amat, dan juga enak saat di berkendara ya. Satu, dia punya aluminium pedal yang membuat responsif saat kita pencet pedal lebih enak lagi dan lebih firm responsnya ya. Dan satu, dia handlingnya lebih bagus, handlingnya lebih enak, saat kita overtake juga lebih bertenaga. Dan dari sisi yang mengemudi lainnya itu jelas lebih enak di V-Class ya. Dari segi responsif steering wheel-nya lebih responsif di mobil Viano ini. Dan di mobil Mercedes Viano ini Anda juga masih bisa mengganti mode berkendaranya ya. Anda bisa menggunakan dynamic select dan bisa membuat nuansa lebih sporty lagi juga masih bisa, karena Anda kan bisa mengatur di sistem dynamic select-nya. Jadi menurut saya sih memang kalau Anda mau mobil yang multifunction, bukan hanya memakai jasa supir saja, yaitu memang bisa ke mobil si Mercedes Viano. Tapi kalau Anda mau mencari mobil yang homey, ngerasa kayak keluarga banget dan nyantai, itu saya sarankan kepada si mobil Toyota Alphard. Kalau Anda mau berkendara sekali-sekali itu oke, tapi ya kalau Anda setiap hari itu ya rada sengsara, karena nggak ada keseruannya di mobil Toyota Alphard saat kita berkendara mobil itu. Beda kalau sama kayak si Viano Anda menyetir pun juga masih ngerasa seru, enak, dan Anda masih ngerasa jiwa muda berkendara cepat di mobil Mercedes Viano. Jadi itulah review saya untuk si dua mobil ini. Kalau bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan konsep video kita kayak gini yang baru? Kalau kalian suka ya tolong tuliskan pendapat Anda di comment section di bawah. Dan kalau kalian tidak suka, mohon tuliskan kenapa dan masukkan buat kita lah. Dan kita pun juga bisa berkembangkan ya. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jika kalian ada masukan atau apa, tinggal komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya.